Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak level 3 yang soleh dan solehah. Jangan bosan untuk bertemu Bu Sofi ya. Kali ini bertemu lagi bersama Bu Sofi di video pembelajaran ilmu pengetahuan alam atau IPA. Nah, kali ini kita masuk ke pertemuan ketiga di bab 3 tentang energi dan perubahannya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai energi alternatif. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita membuka pembelajaran ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Semoga pembelajaran kali ini kita bisa memanfaatkan energi alternatif dengan sebaik-baiknya agar bumi kita terjaga. Pembelajaran pada video kali ini yaitu setelah kalian menyimak video pembelajaran, kalian akan dapat menyebutkan macam-macam energi alternatif. Dan yang kedua, setelah menyimak video pembelajaran, kalian akan dapat menjelaskan bagaimana energi alternatif tersebut dibuat dan bermanfaat bagi masyarakat. Kita telah belajar mengenai energi dan sumber energi serta berbagai perubahan energi ke dalam energi bentuk lain. Nah, kali ini Bu Sofi akan menjelaskan mengenai energi alternatif. Kita ketahui bahwa energi yang kita gunakan saat ini merupakan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil itu merupakan energi yang berasal dari hewan yang tertimbun jutaan tahun yang lalu. Nah, energi tersebut jika digunakan terus-menerus akan habis. Nah, karena energi tersebut tidak dapat diperbarui. Nah, manusia semakin canggih, semakin berpikir bagaimana cara agar energi tetap ada, namun kita bisa terus-menerus menggunakannya, yaitu dengan menggunakan energi alternatif. Apakah kalian pernah mendengar energi alternatif? Atau Anda yang sudah tahu apa itu energi alternatif? Merupakan energi yang dapat menggantikan energi yang berasal dari bahan bakar fosil. Pun ciri-ciri energi alternatif, yang pertama dapat digunakan berulang-ulang atau terus-menerus. Dan yang kedua jumlahnya banyak atau jumlahnya berlimpah. Dan yang ketiga, pengolahannya tidak merusak alam, serta tidak berbahaya dan aman dalam pengolahannya dan tidak menimbulkan penyakit. Yang terakhir, yang paling penting yaitu energi alternatif merupakan energi yang ramah lingkungan, yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif. Nah, Bu Sofi memiliki 3 sumber energi alternatif. Yang pertama, energi matahari. Seperti kita tahu bahwa energi matahari merupakan sumber energi utama di bumi yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik atau energi surya. Nah, energi matahari ini dapat digunakan untuk pembangkit listrik atau yang kita kenal sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ternyata di Indonesia juga sudah digunakan pembangkit listrik tenaga surya yang terbesar di Indonesia, yaitu di Desa Wineru, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sekitar 29 hektar di sana telah dipasang panel surya yang dapat membangkit listrik sebanyak 64.620 rumah. Nah, di situ dapat memanfaatkan energi matahari atau energi surya menjadi pembangkit listrik. Nah, energi surya ini dapat memanfaatkan panel surya yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik yang selanjutnya bisa digunakan oleh warga sekitar atau masyarakat sekitar. Bu Sofi punya video mengenai pembangkit listrik tenaga surya yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Coba kita lihat videonya ya.
Energi surya merupakan sumber energi terbarukan yang tidak akan habis meskipun digunakan secara terus-menerus oleh manusia. Indonesia merupakan negara tropis yang akan selalu memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Kondisi ini tentunya harus bisa dimanfaatkan secara maksimal sebagai sumber energi, seperti pembangkit listrik tenaga surya, yang saat ini masih terus dikembangkan di Indonesia. Pembangkit listrik tenaga surya memiliki konsep kerja yang sederhana, yaitu mengubah cahaya matahari menjadi energi listrik melalui sel surya. Secara garis besar ada dua jalur cara kerja pembangkit listrik tenaga surya, yaitu efek fotovoltaik atau cara kerja langsung, dan melalui pemusatan energi surya atau secara tidak langsung. Fotovoltaik adalah sel pengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Cara kerja sistem ini sangat sederhana, yaitu menggunakan perbedaan tegangan yang dihasilkan dari efek fotoelektrik untuk memproduksi listrik. Yang kedua adalah pemusatan energi. Sistem ini menggunakan cermin atau lensa serta sistem pelacak, sehingga energi matahari yang diterima di luas permukaan tertentu akan difokuskan ke satu titik. Selanjutnya, panas yang sudah terkonsentrasi digunakan sebagai sumber panas pembangkit listrik untuk menggerakkan generator atau media penyimpanan panas lainnya. Berikut bagian PLTS tipe fotovoltaik. Panel surya merupakan sel surya yang disatukan dan dihubungkan secara seri atau paralel sesuai kapasitasnya. Sel surya terdiri dari dioda semikonduktor yang mengubah cahaya matahari menjadi listrik tanpa batas dan tidak memerlukan bahan bakar. Controller regulator berguna untuk mengatur listrik dari panel surya ke beban. Baterai menampung listrik yang diproduksi oleh panel surya sebelum digunakan. Selain itu, agar energi listrik juga dapat digunakan saat malam hari. Inverter AC, alat pengubah arus DC yang berasal dari baterai menjadi arus AC. Kelebihan PLTS, sumber energi gratis, tidak ada biaya untuk mendapatkan sinar matahari, dan sumber energinya berlimpah. Ramah lingkungan, energi 5000 MW yang dihasilkan dari PLTS bila dikonversi akan setara dengan menanam 18.000 pohon, menghemat 1,5 juta bahan bakar solar untuk PLTD, serta mencegah emisi CO2 dari PLTD sebanyak 3,6 juta ton. Tidak repot, PLTS membutuhkan sedikit perawatan. Biaya yang dibutuhkan hanya untuk maintenance modul surya, seperti menyiram air untuk menghilangkan debu, serta melakukan pemotongan rumput di sekitar modul. Dapat dipasang di mana saja. Tidak memerlukan konstruksi yang berat dan menetap, sehingga dapat dipasang di mana saja, dan dapat dipindahkan bila mana dibutuhkan. Kekurangan dan kendala PLTS. Panel surya memiliki efisiensi konversi yang rendah dibandingkan jenis pembangkit lainnya. Dipengaruhi cuaca dan waktu. Sinar matahari hanya tersedia di siang hari saja. Pada cuaca hujan dan berawan, PLTS tidak dapat menghasilkan energi. Biaya investasi mahal. Dibutuhkan biaya hingga 2 juta US dollar atau sekitar 26 miliar dari setiap 1 MWP. Meski begitu, PLTS tidak membutuhkan biaya operasional yang besar. Kendala pembebasan lahan. PLTS membutuhkan lahan yang luas untuk menempatkan panel surya. Hal ini pun menjadi kendala karena melakukan pembebasan lahan juga tidak mudah untuk dilakukan. Meskipun masih banyak kendala yang dihadapi dalam memaksimalkan pemanfaatan tenaga surya sebagai sumber listrik, Indonesia berhasil membangun PLTS Kupang dengan kapasitas 5 MW. Kita berharap agar di masa mendatang sumber energi matahari dapat menghentikan energi fosil. Yang kedua yang dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif yaitu energi angin. Nah, seperti kita tahu bahwa pada zaman dahulu angin itu sudah digunakan sebagai energi alternatif. Contohnya untuk melaut pada kapal layar. Nah, kapal layar ini menggunakan energi angin untuk membuat layar terbuka dan juga dapat membuat kapal ini bergerak. Selain itu, angin juga digunakan untuk penunjuk arah dari ketika kita sedang melaut. Nah, selain untuk menggerakkan kapal layar, angin juga digunakan sebagai pembangkit listrik. Pembangkit listrik yang digerakkan oleh angin biasa disebut PLTB, yaitu pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, pembangkit listrik ini menggunakan angin untuk memutar turbin, dan selanjutnya turbin dihubungkan
ke generator, dan generator dapat mengubah energi angin menjadi listrik. Nah, hal tersebut dimanfaatkan untuk menghemat atau untuk sebagai energi alternatif. Nah, ternyata di Indonesia juga sudah menggunakan PLTB ini, yaitu di daerah Sulawesi Selatan yang sudah bisa mengaliri listrik sebanyak 70.000 rumah. Nah, Masya Allah ya, banyak sekali yang dapat kita manfaatkan sebagai energi listrik meskipun kita tidak menggunakan energi atau sumber daya dari bahan bakar fosil. Nah, namun PLTB ini sangat tergantung pada kecepatan angin dan juga panjangnya turbin. Jadi semakin panjang turbin yang digunakan, maka akan semakin banyak listrik yang dihasilkan. Dan juga kecepatan angin. Kalau misalkan anginnya sedang tidak terlalu kencang, maka listrik yang dihasilkan juga akan sedikit. Jadi tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan. Namun kita bisa berhemat dengan penggunaan pembangkit listrik tenaga bayu ini karena merupakan energi alternatif. Coba kita simak video yang memperlihatkan bagaimana angin dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik yang sudah banyak dewasa ini dilakukan atau dimanfaatkan oleh masyarakat di seluruh dunia. Pembangkit listrik tenaga angin atau sering juga disebut dengan pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB adalah salah satu pembangkit listrik energi terbarukan yang ramah lingkungan. PLTB memiliki efisiensi kerja yang baik jika dibandingkan dengan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya. Cara kerja dari pembangkit listrik tenaga angin ini bekerja berkebalikan dengan kipas angin, bukan menggunakan listrik untuk menghasilkan listrik, namun menggunakan angin untuk menghasilkan listrik. Kemudian angin akan memutar sudut-sudut turbin, lalu diteruskan untuk memutar rotor pada generator, letaknya di bagian belakang turbin angin. Generator mengubah energi putar rotor menjadi energi listrik dengan prinsip hukum Faraday, yaitu bila terdapat penghantar di dalam suatu medan magnet, maka kedua ujung penghantar tersebut akan dihasilkan beda potensial. Ketika poros generator mulai berputar, maka akan terjadi perubahan fluks pada stator yang akhirnya dihasilkan tegangan dan arus listrik. Tegangan dan arus listrik yang dihasilkan inilah kemudian masuk ke transformator dan gardu untuk menaikkan tegangan arus listrik atau menyalurkan atau meneruskan tenaga listrik tegangan menengah ke konsumen tegangan rendah. Selain energi matahari dan energi angin, yang terakhir yang dapat kita manfaatkan sebagai energi alternatif yaitu energi air. Nah, air merupakan sumber utama kebutuhan masyarakat. Nah, air ini karena jumlahnya sangat berlimpah, air dapat digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, biasanya air pembangkit listrik ini menggunakan air sungai atau air terjun yang turun ke sungai. Nah, hal ini biasanya dibuatkan bendungan untuk menampung atau untuk mengaliri listrik kepada masyarakat yang dihubungkan dengan generator yang nantinya akan bisa mengaliri listrik ke masyarakat. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini biasa disebut PLTA. Nah, di Indonesia sendiri bahkan di Jawa Barat sudah ada PLTA yang sudah lama berdiri, yaitu di Waduk Saguling. Nah, Waduk Saguling ini memanfaatkan air di waduk untuk melakukan atau untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air yang nantinya akan bisa mengaliri listrik ke masyarakat sekitarnya. Nah, beberapa bagian PLTA yang penting untuk pembangkit listrik tenaga air yaitu pertama bendungan. Nah, bendungan ini berfungsi untuk menampung air dalam jumlah besar. Nah, selain bendungan
juga terdapat turbin yang mengubah aliran air menjadi energi gerak yang selanjutnya nanti disalurkan ke generator. Nah, generator ini dapat mengubah energi air menjadi energi listrik. Yang terakhir itu jalur transmisi. Nah, jalur transmisi ini berfungsi untuk mengalirkan listrik ke rumah-rumah dan pusat industri di sekitarnya. Nah, sebetulnya energi-energi tersebut sangat dekat dengan kita, dan jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik, maka kita akan menjadi salah satu pelopor untuk kebaikan bumi, yaitu dengan memanfaatkan energi listrik dan tidak menggunakan bahan bakar fosil terus-menerus. Nah, dapat diperhatikan selain PLTA ada juga PLTMH, yaitu mikrohidro. Mari kita lihat cara kerjanya. Namun ternyata bahwa pembangkit listrik ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Tadi yang Bu Sofi sampaikan ya, kelebihannya itu dia bisa hemat dalam penggunaan energi dan juga daya listrik yang besar, bisa mengaliri puluhan ribu bahkan ratusan ribu rumah warga, dan memiliki kekurangan yaitu biaya yang sangat mahal untuk pembuatan pembangkit listrik. Maka kita harus berperan dari peran yang kecil, salah satunya dengan tidak membuang-buang energi, atau kita harus hemat energi. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini telah selesai. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup kelasnya masing-masing. Nanti ibu gurunya membantu untuk menjawab pertanyaan dari kalian. Nah, kita tutup pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya bersama Bu Sofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.